Selamat malam, siapa? Muhammad Haikal ya, cuma Muhammad Haikal yang hadir pada malam hari ini. Suara saya aman ya Muhammad Haikal ya? Aman ya? Saya langsung mulai aja. Oh ya, hari ini kita akan Tuweb 4 ya, Tuweb 4 karena Tuweb 1 itu adalah dari jurusan. Hari ini kita akan membahas mengenai tugas 2 ya. Bentar saya share screen-nya langsung. Tugas 2, sorry, tugas 3. Saya share screen aja langsung. Bentar. Apakah sudah terlihat? Sudah ya. Hari ini saya atur dulu layout-nya. Sudah. Sudah ya? Oke, biar lebih enak nih. Outside by side, sorry, ini aja. Oke. Nah, di tugas 3 ini, mungkin nanti selain Muhammad Haikal, nanti akan ada teman-teman juga akan menonton rekaman ini. Jadi saya mungkin POV-nya ada 2 sisi ya, yang saat ini lagi ikut web, Muhammad Haikal sama yang nanti akan menonton rekaman ini ya. Nah, dari tugas ini ada 2 soal ya teman-teman, diminta untuk mengerjakan. Nah, sebelum itu saya izin menyampaikan dulu informasi bahwa jangan lupa untuk menyelesaikan semua tugas 1, 2, dan 3, dan bersyukurnya tugas 1 dan 2 dan 3 itu diperpanjang pengumpulannya hingga sampai 15 Juni 2026. Jadi pastikan dikerjakan semua, karena kalau salah satu tugas tidak dikerjakan, maka pasti nilainya akan E ya, itu sudah pasti. Karena informasi dari jurusan seperti itu. Jadi pastikan sudah mengerjakan ketiga-tiganya, karena sudah di sini nih masih sedikit sekali yang mengumpulkan, yang baru 6 orang ya dari 20. Begitupun juga tugas 1, 2, 3 kayak kalau tidak salah juga itu tidak sampai 20 orang yang mengumpulkan. Oke, dan ya sudah pasti akan E pasti nilainya itu. Ya saya kurang tahu, mungkin tidak sempat atau gimana, padahal sudah diperpanjang ya hingga sampai tanggal 15. Oke, untuk tugas 3 ini di sini diminta untuk membuat sebuah program pencarian ya menggunakan algoritma DFS. Untuk nomor 1 ini dengan menggunakan bahasa Java seperti biasa, kemudian diminta untuk membuat graf ya, ada 10 node yang mewakili A1 sampai A8 sampai A9 ya, dari A0 sampai 9. Kemudian silakan ditentukan sendiri bagaimana hubungan-hubungan antara node ini. Jadi bikin grafnya, mau hubungannya jalurnya seperti apa, silakan aja buat sendiri ya, jadi bebas. Kemudian lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS atau Deep First Search ya. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencariannya dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Ini teman-teman dipastikan bahwa digambarkan bagaimana prosesnya. Kemudian yang nomor 2 itu diminta hal yang serupa namun menggunakan algoritma yang berbeda, yaitu menggunakan BFS atau Breadth First Search ya. Nah, ini sama poinnya 35-35. Kemudian dengan menggunakan graf 10 juga sama 10 grafnya ya. Terus tentukan sendiri hubungannya, mau kalau dari saya silakan aja mau disamakan hubungannya antara soal nomor 1 dan soal nomor 2 boleh aja. Mau dibikin berbeda juga boleh ya. Jadi bebas aja. Silakan berkreasi dan melakukan hal sesuai yang kalian inginkan aja. Yang penting ada hubungan antara not ini ya. Silakan dihubung-hubungkan. Nah, jadi gambar dulu terus tampilkan gitu ya. Biar nanti saya pas menilai, saya bisa melihat dari POV yang kalian kerjakan gitu ya. POV-nya sesuai dengan yang kalian tampilkan. Oke, sama juga jelaskan tahap demi tahapnya juga. Kemudian, nah dalam pengerjaannya ini wajib teman-teman buat video penjelasan ya dengan durasi maksimal 15 menit. Untuk saya pribadi kalau lebih juga tidak apa-apa, karena kan kadang memang susah kalau di-cut-cut gitu ya, atau mungkin solusinya saya tidak merekomendasikan untuk dipercepat ya, karena kalau dipercepat videonya itu saya kesulitan untuk menilai karena tidak ada penjelasan, berarti kan langsung percepat gitu. Jadi saran saya udah enggak apa-apa, apa adanya aja, saya kan nonton kok sampai habis ya. Saya usahakan tonton sampai habis. Biasanya saya nonton sampai habis sih, karena saya akan lihat detail termasuk cara penjelasannya. Oke, kemudian videonya tadi diunggah ke YouTube. Nah, jadi nanti akan nilai plus ya 30 poin teman-teman. Jadi kalau ada videonya itu akan menambah poin 30. Jadi tadi kan ini hanya 35 tambah 35 ya, jadinya 70 ya. Cuman kalau betul gitu ya. Jadi saran saya sertakan videonya aja biar saya penilaiannya gampang gitu. Jadi tidak hanya laporan saja. Dia langsung video, jadi nilainya bisa maksimal. Kemudian video diunggah ke YouTube ataupun Google Drive ya.
ataupun yang lain juga boleh, mau OneDrive silakan aja, yang penting pastikan bahwa linknya itu saya bisa akses ya, saya bisa akses, tanpa harus login misalkan. Jadi cara ngeceknya silakan buka pakai incognito gitu linknya ya, atau kalau di Mozilla kayak saya buka pakai, private window. Nah, sehingga nanti, bisa kalian tahu, ini bisa diakses secara bebas atau tidak. Nah, paling itu. Kemudian yang terakhir, sorry, yang ketiga itu diminta juga melampirkan atau mengupload juga file dari source code-nya ya. Nah, jadi tidak hanya sekedar, videonya saja, source code-nya juga tampilkan, biar saya bisa ngecek juga, saya bisa buka juga filenya. Nah, ini sudah pasti di Google Drive ya. Ini mungkin ini kayak tipe ya. Nah, mungkin di YouTube ya, gimana cara upload, file source ke YouTube. Oh mungkin, oh ya kan rekaman video ya, jadi rekaman video di YouTube atau Google Drive, kemudian file source-nya di Google Drive. Nah, yang terakhir, apa namanya, nah formatnya dalam bentuk PDF ya teman-teman. Jadi, source code-nya PDF, ini untuk laporannya, tetapi source code-nya bentuknya sesuai dengan ya source code Java gitu ya. Kemudian, silakan diunggah ya ke halaman pengumpulan tugas 3. Oke, mungkin itu aja. Terus kita lanjut lagi. Nah, ini dari sisi apa namanya, cara pengerjaannya teman-teman bisa melihat, bentar, di bagian oh nggak ada ya, sorry maaf ya, nggak ada di sini ya, praktikumnya ya. Oke. Nah, untuk pengerjaannya teman-teman, kita bahas langsung. Seperti biasa kita pakai Waitress School. Jadi sebelum, saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya secara eksplisit, tapi saya akan mengantarkan kalian, karena tidak boleh ya, saya mengantarkan kalian untuk memahami dulu apa itu BFS sama DFS ya, atau Breadth First Search sama, Deep First Search. Karena metode itu hingga sekarang, masih digunakan, bahkan mungkin dalam AI yang kalian pakai selama ini juga bentuk, susunan datanya itu atau struktur datanya pakainya itu. Sehingga proses pencariannya menggunakan metode itu. Dan bukan cuma itu aja sebenarnya, banyak sekali metode yang lain juga, tidak hanya BFS, misalnya ada, simulated annealing, ada banyak banyak banget ya, nanti kalian bisa kepoin metode-metode searching ya. Oke, kalau tidak salah materinya sebentar saya sambil cek, di DSA ya kalau tidak salah. Saya ingat ya, bentar. Nah, di DSA ini saya kurang tahu kalian sudah coba pelajari atau belum. Di sini ada juga yang bahas soal graf, karena kan tadi diminta untuk bikin grafnya. Nah, jadi grafnya seperti ini teman-teman, silahkan dibuat nanti, hubungan antara titik-titik tadi, mau disamakan kayak gini atau bikin versi kalian silahkan aja, karena nanti akan menentukan bagaimana proses atau jalan dari node tersebut ya. Bukan cuman graf aja yang kalian perlu pelajari, kalian juga perlu pelajari soal tree ya, tree atau pohon. Nah, jadi cara membuat pohon seperti ini, karena nanti dari graf yang tadi itu bisa diinterpretasi menjadi pohon. Sehingga dari, proses datanya bisa kelihatan di sana. Oh ya, by the way hampir saya lupa, saya belum dokumentasi ya, takut saya lupa lagi nih. Oke, mungkin kita bisa tapi nanti aja deh, nanti aja. Tolong ingatkan saya buat take foto ya, karena suka lupa nih. Oke, lanjut lagi. Sebentar, saya sambil cek dulu ya. Oh, ada yang baru masuk ya? Siapa ya? Oh, Sania. Welcome, Sania. Oh, ini sebentar, saya share screen ulang. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Harusnya sudah ya. Ini materinya, materi yang ada pada bukunya, saya lupa nama bukunya apa ya nih, Stuart Russell yang ini nih, Stuart Russell and Peter Norwich ya, itu bukunya adalah, saya lupa, Artificial Intelligence, pokoknya tentang AI ya bukunya kalau tidak salah. Karena kebetulan saya juga sempat ngajar, mata kuliah kecerdasan buatan ya, jadi saya pakainya referensinya ini, dan di dalam sini ada, penjelasan tentang apa namanya, searching. Mungkin kalau belum jelas untuk teman-teman semuanya, apabila ada yang belum paham, Sania lagi sambil ini ya, sambil teman-teman bisa nanti melihat kembali suaranya bocor Sania. kegiatan kita pada malam hari ini. Sania tidak nggak kali. Oh iya, dah aman ya Sania. Oke, kita lanjut lagi. Saya lupa.
Nah, di sini ada contoh teman-teman. Ini bentuk graf ya. Grafnya dalam contoh di sini pemetaan teman-teman. Jadi ada beberapa daerah atau kota ya di Romania. Ada Arad, Sibiu dan segala macam ya. Nah, kemudian masalah di sini adalah kita tidak tahu nih kalau kita mau menuju dari Arad misalnya menuju ke Busares misalkan, kita tidak tahu nih mana jalur yang paling pendek gitu ya. Nah, sehingga butuh metode pencarian atau jalur tadi supaya kita tahu nih mana yang paling pendek. Nah, itu yang jadi permasalahannya. Atau ya dalam dalam suatu data mungkin metode searching gitu ya atau pencarian. Nah, jadi setelahnya di Arad kita akan berakhir di Busares. Nah, masalahnya kalau kita interpretasi dalam bentuk tree atau pohon atau binary tree ya, maka dari Arad ini dia bisa beberapa tempat nih ya. Dia bisa ke Sibiu, bisa ke Zerin, kemudian bisa ke Timisoara. Sehingga dari dari Arad ini itu bisa muncul tree ke 3 tempat gitu. Ada Timisoara, Sibiu, sama Zerin. Nah, kemudian ketika kita lanjut ke level berikutnya dari tree-nya, dari pohonnya gitu ya. Level 1 ya, karena kan 0 Arad ya, level 1. Nah, misalkan ke Sibiu, maka Sibiu-nya akan muncul lagi tuh level ketiganya. Dari level 0, level 1 yang Sibiu, level 2-nya gitu ya. Berarti dari Sibiu ini bisa ke Fagaras, bisa ke Rimisu, Vilsia dan sebagainya. Nah, coba kita lihat bentuk dari apa namanya dari tree-nya dulu ya. Ini saya percepatkan, ini bahas soal vakum ya. Kita tidak fokus. Nah, ini dia. Jadi ini contoh pencarian yang sederhana atau yang umum ya. Dari Arad tadi, nah kemudian dia itu bisa tiga lokasi ya. Sehingga bentuk pohonnya seperti ini. Jadi dari Arad itu bisa menuju ke Zerin, Sibiu sama Timisoara. Nah, kemudian karena kita mau menuju ke kemana tadi? Ke Busares ya. Ya ke jauh nih. Nah, ke Busares, maka kemungkinan yang paling dekat adalah ke Sibiu ya. Sibiu baru ke antara Fagaras atau Rimisu. Nah, sehingga proses pencariannya secara umum dari Arad itu harusnya ke Sibiu. Nah, dari Sibiu baru di-expand lagi tree-nya. Dari tree-nya baru milih salah satunya. Nah, dia bisa aja balik lagi ke Arad ya. Jadi dia bisa bolak-balik ke belakang. Artinya bisa terjadi looping juga. Makanya metode-metode yang tadi itu antara BFS sama DFS itu akan menentukan dia looping atau tidak looping. Nanti kita akan bahas ya bagaimana proses pencarian. Ini secara umum aja dulu teman-teman ya. Nah, terus ke Fagaras, dari Fagaras itu bisa ke Sibiu kembali atau ke Busares. Sehingga dia ke Busares, baru ketemulah tujuan utamanya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Secara tree ya, dari graf tadi itu yang peta graf, yang ini bentuknya tree. Oke, ini saya skip dulu. Saya mau langsung masuk ke BFS. Nah, ini dia. Tadi kan sempat dibahas tentang BFS atau Breadth First Search. Nah, sekarang kita bahas bagaimana algoritma dari BFS nih. Jadi BFS itu basically yang kayak tadi ya. Dia akan mulai dari tiap level nih, level yang paling 0 dulu, yang 0. Jadi Arad dikunjungi, setelah dikunjungi Arad maka di-expand, muncullah Zerin, Sibiu, sama Timisoara. Nah, setelah itu dia akan cari dari sebelah kanan dulu. Sebelah kanan yaitu Zerin di-expand, habis itu Sibiu di-expand, terus Timisoara di-expand. Sehingga muncullah level ke-3. Sebentar, saya kasih tulisan ya. Bentar. BD, suara saya aman ya, teman-teman? Kalau ada kendala, kasih info. Aman? Aman, Ya? aman. Oke. Bentar, ini saya mau pakai time tablet dulu. Bentar ya. Oke. Bentar. Biar enak saya coret-coretnya. Kalau pakai mouse agak sulit ya, teman-teman. Yang saya rasakan ya. Saya nggak tahu, mungkin ada yang merasa gampang gitu ya. Saya rasanya agak sulitan kalau pakai mouse. Bentar. Saya matiin kamera dulu, bentar ya. Oke, kita lanjut. Sebentar, ini kayaknya belum. Oh, udah. Oke. Nah, ya kelihatan ya. Semoga aja kelihatan. Nah, awalnya tadi kita di Arad ya. Di Arad, terus setelah di Arad ini adalah level 0 ya. Teman-teman, ini level 0. Nah, ini level 1. Kalau ini level 2. Jadi dia urutan levelnya itu mulai dari root dulu, root yang paling atas nih kalau kita bicara tree ya. Yang ini pertama, terus kedua, ini baris ketiga gitu. Ada juga yang mulai dari 1 ya, intinya disesuaikan aja, cuman referensi yang saya baca kebanyakan pakainya root itu adalah level 0. Nah, jadi pencarian dari BFS itu dia akan mencari dan menghabiskan atau mengunjungi semua node pada tiap level. Jadi pertama tadi kan dia habiskan level yang dulu ya, Arad.
Nah, setelah selesai arat di-expand, sudah di-expand arat, maka di-expand yang pertama itu yang sebelah kiri dulu, yang zerin. Nah, setelah zerin di-expand, terus belum dikunjungi tuh, di-expand aja. Habis itu CBU di-expand, nggak dikunjungi di-expand aja, nggak lanjut ke level berikutnya. Terus yang Timisoara di-expand juga. Nah, setelah ini di-expand, baru lanjut ke level berikutnya. Jadi basically pencarian dia akan mencari one by one gitu dari database yang ada. Nah, sehingga kalau untuk metode ini atau BFS ini itu sudah pasti akan ketemu solusinya karena dia akan mencari one by one. Nah, meskipun dia kembali ke arat lagi, tapi setelah dari arat dia ke Oredea, dia tidak akan lanjut lagi expand arat terus Zerin muncul sama CBU lagi gitu. Enggak. Dia tidak ke sana. Jadi arat, kemudian Oredea, habis itu dia ke arat lagi, Oredea, habis itu Fagaras, Rimsiu, arat, Lugoj dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya ketemu yang dicari. Misalnya yang dicari adalah Busares ya. Karena kita kan tujuan tadi awalnya kan Busares mana sih? Ah ini Busares yang ini ya. Karena tujuan adalah ini, nah maka pencarian tadi akan sampai ke sini. Nah kalau secara general pakai mata gitu ya, kita kan karena manusia, ya kita bisa langsung lihat aja yang mana yang paling dekat gitu, langsung CBU expand, langsung cari sampai Busares. Ya karena kita human ya. Nah tapi di komputer kan prosesnya tidak sesederhana, bukan tidak sederhana sih. Karena di otak kita juga tidak sederhana sebenarnya. Tapi kan di komputer itu harus dijabarkan secara step by step. Maka ada beberapa algoritma yang bisa kalian gunakan. Nah, salah satunya adalah BFS tadi. Oke. Nah, ini setelah sudah expand sampai akhirnya nanti akan ketemu Busares atau yang kita cari ya. Nah, kalau misalnya yang dicari anggaplah adalah Fagaras yang ini ya. Misalkan ini yang dicari. Maka pada langkah ke 1, ini 2, 3, 4, kemudian ini 5 ya. 5, 6, 7, 8. Nah, pas langkah ke 9 baru ketemu tujuannya. Jadi 9 langkah. Ya tergantung lagi CPU-nya ya, seberapa kecepatan CPU-nya. Misalnya satu langkah itu hanya butuh waktu 0,0001 detik gitu. Maka ini hanya kurang dari 1 detik kan ketemunya. Nah, itu dia. Bayangkan kalau datanya itu ada jutaan atau ribuan atau ratusan ribu ya atau ratusan juta datanya bayangkan. Maka ini akan kelihatan tuh perbedaan masalah waktu yang dikonsumsi. Nah, sehingga nanti ada lagi metode yang lain yang mungkin akan lebih cepat dibanding BFS ini. Tapi tergantung kasusnya. Jadi tidak ada kepastian bahwa sudah pasti metode ini yang paling bagus, enggak juga, tergantung kasus atau case-nya. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya adalah pada BFS apakah dia akan selalu selesai gitu ya atau komplit? Dalam artian tidak ada terjadi looping. Nah, kalau di sini kondisinya yes, tidak akan ada looping ya. Artinya dia akan selalu terbatas, tidak akan berhenti. Dia pasti akan berhenti atau pasti akan menemukan apa yang di-search atau apa yang dicari. Ya karena tadi cara pencariannya ya itu per level ya. Jadi dia akan cari meskipun mungkin sampai kedalaman ke ratusan atau ribuan gitu. Pasti akan ketemu karena dia satu-satu dia akan buka, di-expand, buka lagi satu-satu. Nah, cuman masalahnya tadi time atau waktu. Nah, big O-nya itu akan B pangkat D. Sehingga akan lebih lama. Jadi semakin ke sana maka pangkatnya makin besar. Sehingga dia akan secara eksponensial gitu ya, butuh waktu yang diperlukan. Begitupun juga dengan memorinya ya. Memori juga sama nih. Dia akan setiap not tadi itu disimpan di memori, teman-teman. Tadi yang baru masuk keluar lagi ya. Oke. Nah, apakah dia optimal? Ya, jika cost-nya itu 1 per step ya. Dia akan optimal kalau cuma 1 aja cost-nya per step. Namun tidak optimal secara general gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya. Kita akan bahas soal ini karena tadi tidak diminta soal itu. Yang diminta di soalnya adalah bagaimana menjelaskan prosesnya tadi ya. Nanti teman-teman payoff secara ini kan sudah dijelaskan. Nanti kalian teman-teman tinggal jelaskan secara yang codingannya aja langsung, nggak apa-apa. Jadi nggak usah secara teori sudah dijelaskan. Oke, lanjut ya. Nah itu yang BFS. Nah, ini Uniform Cost Search. Ini bukan BFS, jadi saya skip aja. Ini salah satu metode juga pencarian, namanya Uniform Cost Search. Kita skip karena ini ada yang cost-nya ya. Sehingga dia akan pilih yang paling kecil. Tapi saya skip aja. Ini bukan ini yang dibahas. Nah ini. Ini yang soal nomor pertama, DFS ya, atau Deep First Search. Sesuai dengan namanya, dia sesuai kedalaman. Nah, sama seperti tadi, ini adalah node pertama atau arat ya. Kemudian dikunjungi aratnya, terus di-expand, maka muncullah Zerin, CBU, sama Timisoara. Nah, BFS, kalau BFS tadi, dia akan mengunjungi level yang, ini kan level 0 ya. Ini level 1. Dia akan mengunjungi level ke berapa? Level ke 1 dulu. Bentar ya, maaf.
Oke, kita lanjut lagi ya. Maaf, tadi ada iklan sebentar. Oke, sebentar, ini layoutnya. Nah, tadi saya jelaskan ini bedanya antara BFS sama DFS. Kalau misalnya DFS itu dia pencariannya, ini kan kalau BFS, sorry, kalau BFS yang tadi breadth first search ya, itu dia mulai dari per level ya. Jadi setiap level dikunjungi semua node-nya. Jadi yang blood itu namanya node ya. Jadi dari Arat, kemudian dia langsung ke Zerin, habis dari dia Zerin, kemudian dia CBU, terus ke Timisoara. Ini kalau BFS. Nah, kalau DFS itu dia ke deep first search. Jadi yang dari pohonnya tadi, itu yang paling dalam dulu. Maka dari Arat, dia ke Zerin dulu. Habis dari Zerin, baru dia expand nih kan. Nanti kan dia expand tuh. Nah, ketika dia expand, dia langsung ke Arat lagi nih. Dia ke Arat lagi. Terus dia expand lagi, dia ke Zerin lagi. Nah, sehingga metode ini tidak kebetulan di kasus ini dia terjadi looping berarti. Jadi dia cuma ke Arat, Zerin, Arat, Zerin, Arat, Zerin, dia mutar-mutar terus. Sehingga untuk metode ini tidak optimal tuh atau tidak efektif karena dia akan mutar-mutar terus sampai tak terbatas ya. Nah, untuk DFS nih, ini kelemahannya. Tapi kelebihan dari DFS untuk kasus-kasus yang memang ternyata solusinya atau hal yang dicari itu ada pada kedalaman yang di sebelah kiri, maka cepat dia pencariannya. Misalkan taruhlah inilah Busares gitu ya. Yang paling bawah ini misalnya Busares nih. Maka dia cuma butuh 4 langkah aja untuk ketemu. Nah, kalau BFS itu dia harus cari satu-satu dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau ada 100 100 per level, bisa dibayangkan ya berapa lama gitu baru ketemu. Jadi lagi-lagi ini kembali ke kasusnya apa. Nah, sehingga beberapa metode sehingga metode DFS atau deep first search yang ini itu dikembangkan lagi dengan menetapkan kedalamannya. Jadi misalkan dia hanya batasi sampai level 2 atau level 3 atau level 10. Sehingga pada proses pencarian itu terbatas pada ini kan level 0 ya. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Misalkan dibatasi nih L-nya atau kedalamannya cuma 3. Nah, maka ketika sampai di sini ketemu Zerin, dia tidak ke Arat lagi. Dia langsung pindah ke sebelahnya, yaitu ke CBU. Baru dia lanjut lagi ke Timisoara. Baru dia naik ke atas tuh ke Zerin, baru dia ke Oredea. Nah, ini baru di expand lagi nih Oredea nih. Baru dia ke sini lagi. Terus ini kan selevel ya. Selevel dengan yang level 3 nih. Baru dia ke sini lagi, baru dia naik ke CBU. CBU baru expand tuh. Nah, misalnya ada sesuatu lagi di sini, ini kan selevel sama Oredea. Dia kan datangi yang sebelah kiri dulu, baru kiri di expand. Baru dia kunjungi sebelah sini, jadi seterusnya. Jadi kayak gitu ya. Jadi bisa dibatasi seperti itu. Nah, ini contoh kedalaman 3 nih. Nah, kedalaman 3 maka dia seperti ini. Dia ke kiri, ini kan level 0. Ini dia mulai dari 1 berarti ya. Kedalamannya, iya kedalamannya 1, ini 1. Itu yang tadi 0 itu L ya, L. L itu level. Kalau ini depth-nya 3, berarti mulai dari 1, ini 1, ini 2, ini 3. Ini 3 nih. Nah, jadi ketika sudah betul ya tadi saya. Ini 0, maaf ya. Ini 1, yang ini 2, yang ini 3. Nah, udah betul tadi yang di awal ya. Jadi level 0, atau kedalaman 0, ini kedalaman 1, kedalaman 2, kedalaman 3. Nah, ketika dibatasi depth-nya sampai 3, maka proses pencariannya seperti ini nih. Dia dari ini pertama root, di expand, habis itu dia lanjut ke sebelah kiri, habis sebelah kiri lagi, terus di sebelah kiri, baru di sebelah kanan yang ini ya. Habis itu dia naik ke level yang belakang, habis itu dia ke sini lagi. Baru dia ke sebelah kanan lagi. Paham ya? Sini, dia ke sini. Baru dia ke sebelahnya. Baru dia akan turun ke sebelahnya lagi, ke sebelah kiri. Jadi dia ke kiri terus kalau DFS. Nanti habis yang sebelah kiri sudah mentok, baru dia naik ke belakang satu level, baru dia lihat sebelah kanannya. Nah, coba saya jelaskan ya. Nah, jadi kalau DFS ini pertama dikunjungi, terus di expand dapat 2 kan. Dapat 2 yang ini sama yang ini. Terus dia pindah ke sebelah sini dulu. Ini di expand, setelah di expand dapat 2 lagi nih, maka di expand lagi sebelah kiri. Nah, setelah itu di expand lagi yang sebelah yang ini, sudah di expand, kunjungi lagi yang sebelah kiri. Nah, ini kan dia mulai dibatasi sampai kedalaman 3 ya. Berarti ini kan level 0 atau kedalaman 0, kedalaman 1, kedalaman 2, kedalaman 3. Berarti setelah kedalaman 3 ini udah di-expand lagi. Nah, karena ini sudah mentok, maka pindah ke sebelah kanan. Dia mundur ke level kedua, dan level 2 ambil sebelah kanannya. Maka yang ini dikunjungi. Setelah itu
Ini sudah tidak ada lagi kan, dia kembali ke level 2 lagi. Nah, sudah tidak ada yang belum dikunjungi, maka dia mundur ke level 1. Setelah mundur ke level 1, dia ambil yang sebelah kanannya, maka ini yang dikunjungi. Setelah ini sudah dikunjungi, sudah di-expand, maka dia ke kiri dulu. Nah, ini dulu dia kunjungi, sudah mentok, dia akan naik ke belakang, dia ambil yang sebelah kanannya. Terus mundur ke belakang lagi, mundur ke belakang lagi, mundur ke belakang lagi sampai ke level 0, baru dia ambil yang sebelah kanan, baru ini dikunjungi. Terus ke sebelah yang kiri dulu, habis itu ke yang kiri lagi. Setelah itu dia mundur ke belakang, maka dia ke kanan. Nah, karena sudah mentok, mundur sampai atas. Setelah itu dia ngambil yang sebelah kanan. Habis itu dia ke sebelah kiri. Kiri sudah mentok, ambil yang sebelah kanannya. Itu ya, urutan dari proses searching kalau pakai DFS. Kalau BFS dia, saya ulang, kalau BFS saya pakai ini, kan ini lebih lengkap ya gambarnya, jadi saya tidak perlu gambar. Kalau BFS dia kunjungi root-nya atau initial state-nya, urutnya, kemudian dia ke level yang paling pertama, terus dia ke kanan, dari kiri ke kanan, habis itu dia ke sini lagi. Nah, jadi kayak gini proses pengunjungan atau proses searching ya. Nah, dia seperti ini. Jadi setiap level satu-satu dikunjungi seperti ini. Oke, clear ya? Oke, nah pertanyaannya apakah dia selesai atau komplit? Pertanyaannya no. Kalau dia memang kedalaman itu tidak terbatas ya, infinity depth. Jadi dia tidak akan komplit kalau kedalaman itu tak terbatas. Saudara Muhammad Haikal boleh mungkin di mute dulu mic-nya. Oke, thank you. Saran saya Muhammad Haikal cari tempat yang memang nyaman buat ini ya, buat belajar biar kamu bisa fokus juga. Sayang aja sih kalau kamu tidak fokus, tapi ya ini saran aja, bebas ya. Kan nanti yang jelas dunia persaingan di dunia nyata kan tidak akan berbohong ya. Yang memang serius belajar akan bertahan gitu ya. Tapi ya saya cuma saran aja. Oke, saya pun juga ada kepentingan ya, cuman menyampaikan aja. Nah, lanjut lagi. Oke, nah ini dia tidak akan selesai kalau memang kedalamannya tadi itu tak terbatas atau tak hingga ya. Dan tapi dia bisa selesai kalau terbatas ininya, kedalamannya. Finite space ya, terbatas dia. Nah, dari si waktu gimana? Dia sama kayak yang tadi ya, itu by B pangkat M. Jadi dia lebih besar daripada D ya, dari sisi waktu. Tapi jika solusinya itu dekat ya, maksudnya density di antara yang tadi misalnya di sebelah kiri gitu, maka dia bisa lebih cepat daripada BFS. Jadi lagi-lagi kecepatannya pencarian dari DFS itu tergantung dari kasusnya. Beda sama BFS. Kalau BFS sudah pasti dari atas ke bawah dia akan cari. Nah, kalau DFS atau deep first search itu bergantung daripada solusi yang dicari atau tujuannya atau apa yang di searching gitu. Kalau dia dekat atau kedalamannya pas tadi, maka dia bisa lebih ketemu duluan atau lebih cepat daripada yang metode BFS. Jadi lagi-lagi tidak ada kata mana yang terbaik ya, cuman ini hanya cara pencarian aja. Ya, dan mungkin bisa jadi pada saat diimplementasikan bisa dikomparasi atau dijalankan bersamaan gitu. Nanti tinggal dilihat mana yang menemukan duluan, itulah yang dipakai datanya, kan bisa seperti itu ya. Jadi dalam implementasi bisa jadi kedua-duanya dijalankan. Oke, dari sisi ukuran memorinya itu linear ya, teman-teman. Dan apakah dia optimal? Tidak, ya, tidak optimal. Oke, itu mungkin deep first search ya. Nah, ini lagi namanya deep limited search, tapi kurang lebih sama ya, lebih sama. Kalau dia limitnya cuma sampai levelnya 1, maka dia seperti ini aja. Kalau level 2 jadi kayak gini. Nah, ini level 2. Nah, jadi ada yang diatur kedalamannya, ada yang di limit levelnya. Jadi basically sama ya. Oke, mungkin itu aja teori atau materi tentang DFS dan BFS dari saudara siapa? Muhammad Haikal. Apakah mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Pak. Nggak ada ya? Oh, tadi yang lain pada keluar ya? Ini baru saya mau ambil foto, ya udah enggak apa-apa lah. Jadi kita ini dokumentasi dulu, takut saya salah ingat, saya lupa. Mungkin boleh on cam sebentar aja, Muhammad Haikal. Belum saya lanjut lagi ya. Saya lagi di luar. Oke, kenapa aman aja. Oke, 1 2 3. Sip. Sekali lagi 1 2 3. Oke, thank you Muhammad Haikal. Kita lanjut lagi. Sebentar, saya lupa ingat ya.
Untuk searching, ini dia. Saya kurang tahu di apa namanya, di e-learning itu kalau tidak salah ada buku pedoman untuk praktikumnya ya, kalau tidak salah ya. Tapi saya tadi kayaknya nggak ketemu ya, atau memang tidak ada kah? Saya lupa ingat lagi. Sorry, ini salah share screen, maaf. Mohon dibantu siapa? Muhammad Haikal, pada saat mengerjakan praktikumnya, Muhammad Haikal sudah mengerjakan praktikumnya belum? Sudah, Pak. Sudah ya? Tapi emang di e-learning tuton itu nggak ada panduan apa, Pak? Oh, nggak Yang ada ya? ada itu Berarti di basis data. oh gitu. Berarti kamu ngerjakannya lihat buku BMP-nya kah? Iya, Pak. Ada juga saya yang melihat dari YouTube-nya Mas yang lain, Pak. Oh gitu. Oke. Oke, berarti aman ya. Ya. Sebentar Aman. saya cek dulu di YouTube saya, karena kalau nggak salah saya juga ada buat video itu. Bentar, saya takut salah ingat. Bentar, saya buka di browser yang lain dulu sebentar. Karena kalau misalnya ada di situ, nanti mungkin bisa langsung nonton ke sana aja. Ini karena takutnya saya private ya, karena ini materi yang saya pernah jelaskan di semester sebelumnya juga sih, tentang BFS sama DFS. Karena soalnya kebetulan masih sama. Kalau tidak salah di buku BMP. Di buku BMP itu ada dengan apa namanya, cara pengerjaannya. Intinya Iya. silakan digunakan aja referensi yang ditemukan, yang mana bebas aja. Cuman yang jelas jangan sampai lari dari teori yang saya sampaikan tadi ya. Karena mau pakai bahasa apapun tidak masalah. Cuman memang di soalnya diminta pakainya Java nih. Jadi pastikan pakai Java. Nanti saya akan nilai sesuai dengan itu. Kemudian untuk referensinya di buku BMP kalau tidak salah ada. Makanya tidak perlu saya jelaskan lagi di sana. Tinggal diikuti aja langkah-langkahnya. Sama dimodifikasi hal yang perlu. Sama seingat saya juga di Waitress School. Bentar. Itu di Waitress School kalau tidak salah saya pernah ketemu. Cuman bukan yang ini binary search ya. Beda sama BFS dan DFS. Bentar. Ini adanya binary search. Saya lupa apakah memang pernah ada di sini terus sekarang sudah dihilangkan atau gimana. Nanti boleh dieksplor lagi. Seingat saya di apa namanya, di Waitress School itu ada. Cuman saya lupa letaknya di mana. Saya sambil nyari-nyari sambil ingat-ingat nih. Atau mungkin bentar ya, saya sambil buka ya. Karena sebenarnya yang saya mau sampaikan yang dari PPT tadi aja, cuman saya terinspirasi untuk cari, siapa tahu di Waitress School juga ada, kalian bisa langsung modifikasi dikit aja sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau tidak salah di bagian Java mungkin, karena dia biasanya di bagian AI atau di bagian machine learning. Bentar. Tadi sempat ada mention soal basis data, maksudnya di basis data belajar apa? Bayar apa tuh, Pak? Tadi kamu ada mention bahwa bahwa lihatnya di basis data, di materi basis data kamu bilang. Sama kah materinya, maksudnya prakteknya sama kah? Sekarang basis data itu lagi mempelajari SQL, Pak. Oh, SQL. Oh, berarti enggak ya? Saya kira tadi. Ya. Oke. Oh ya, sepertinya saya salah ingat kayaknya nggak ada di Waitress School. Nanti bebas aja. Saran saya ikuti yang di BMP aja, yang di buku apa, di bukunya, di bukunya UT. Terus kalau mau digabungkan dengan sumber referensi yang lain atau YouTube tadi boleh banget. Ini sambil saya cek juga, kalau tidak salah saya sempat bahas juga sebentar saya buka dulu ya. Sebentar. Nanti mungkin saya akan sertakan juga video dari semester-semester yang sebelumnya terkait dengan materi ini. Hari ini saya cek nih kayaknya ada. Baik, Pak. Sip. Nanti silahkan ya, kalau perlu mau dinonton silahkan. Oke, mungkin itu aja kali yang saya bisa sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan mungkin saudara siapa? Muhammad Haikal, sudah lupa mulu namanya, maaf ya. Saya kalau soal ingatan suka ini. Kadang suka lupa. Ya mungkin sekarang Iya, maaf ya.
lagi nggak ada pertanyaan, Pak. Belum ada ya? Oke. Nah, di apa namanya, di Belum. sini belum ada ya? Oke, sip. Wah, kayaknya memang nggak ada pedoman ya. Di sini saya pas jelaskan materi yang tahun lalu, iya tahun lalu, itu ada buku pedomannya. Saya bahas. Oke, nantilah saya share di ini ya. Saya share di apa namanya, di apa, di e-learning. Aduh, maaf nih udah ngelek nih. Di e-learning nanti saya share juga video yang tahun sebelumnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan mungkin cukup sekian ya tuh kita pada malam hari ini ya, saudara Muhammad Haikal, maaf Pak, saya lupa mulu. Terima kasih sudah standby sampai berakhir ya. Tadi ada 2 orang tadi yang masuk ya, tapi cuma sebentar aja kayaknya. Iya. Oke, sip. Yang penting sudah tugas selesai, nanti saya cek ya. Nanti kalau misalnya apa namanya, saya ada minta perbaikan langsung segera diperbaiki ya. Kan batas sampai tanggal 15 tuh. Oke, sip. Thank you. Kalau sekali lagi ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada saya akhiri nih. Belum ada? Nggak ada, Pak. Ya. Oke, siap kalau gitu. Kalau tidak ada pertanyaan Izin mungkin. keluar ya, Pak. Oke, sip. Saya akhiri kalau gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you. Haikal. Warahmatullahi wabarakatuh.